Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingal Marcel Anton, NPM 2022-10-240. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas pertemuan ke-13. Pertanyaan yang pertama itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan risiko politik dan konteks bisnis internasional. Yang kedua itu, bagaimana risiko politik dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan strategi bisnis perusahaan multinasional. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan beberapa contoh risiko politik yang mungkin dihadapi oleh PT multinasional Ventures dalam operasinya di berbagai negara di Asia Tenggara. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko politik yang mungkin terjadi. Pertanyaan yang kelima itu, apa peran manajemen risiko politik dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis perusahaan multinasional di pasar internasional? Pertanyaan yang keenam, sebutkan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh PT multinasional Ventures untuk mengurangi risiko politik dan melindungi operasinya dari dampak negatifnya. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana risiko politik dapat berdampak pada citra dan reputasi perusahaan di pasar internasional, dan bagaimana perusahaan dapat mengatasi dampak tersebut. Pertanyaan ke-8, apa yang dapat dilakukan perusahaan jika terjadi perubahan mendadak dalam kebijakan pemerintah atau ketidakstabilan politik yang mengancam operasional mereka di satu atau lebih negara? Pertanyaan yang ke-9, mengapa penting bagi PT multinasional Ventures untuk memiliki rencana darurat atau cadangan terhadap risiko politik yang mungkin terjadi? Pertanyaan yang terakhir, yang ke-10, bagaimana hubungan antara mitigasi risiko politik dan kinerja keuangan jangka panjang perusahaan multinasional? Yang pertama itu, risiko politik dalam konteks bisnis internasional. Risiko politik adalah potensi kejadian atau perubahan dalam lingkungan politik suatu negara yang dapat mempengaruhi operasi dan keuntungan perusahaan multinasional. Risiko ini bisa meliputi perubahan dalam pemerintahan, kebijakan, hukum, atau stabilitas politik yang dapat mengganggu bisnis internasional. Jawaban nomor 2, pengaruh risiko politik pada kegiatan operasional dan strategi bisnis. Risiko politik dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan strategi bisnis perusahaan multinasional dalam berbagai cara, termasuk yang pertama itu gangguan operasional. Ketidakstabilan politik atau konflik dapat menyebabkan gangguan pada operasi sehari-hari. Yang kedua itu perubahan kebijakan. Perubahan dalam kebijakan pajak, regulasi perdagangan, atau hukum tenaga kerja dapat mempengaruhi biaya dan efisiensi operasi. Yang ketiga itu nasionalisasi atau ekspropriasi. Pemerintah mungkin mengambil alih aset perusahaan asing. Pertanyaan yang selanjutnya, yang keempat itu perubahan nilai tukar. Ketidakstabilan politik dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang, meningkatkan risiko keuangan. Yang kelima itu reputasi dan citra. Keterlibatan dalam negara dengan risiko politik tinggi dapat mempengaruhi citra perusahaan di mata pelanggan dan investor. Nomor 3, contoh risiko politik di Asia Tenggara untuk PT multinasional Ventures. Yang pertama itu konflik politik di Thailand. Demonstrasi besar atau perubahan dalam pemerintahan bisa mengganggu operasi bisnis. Yang kedua itu perubahan kebijakan investasi di Indonesia. Kebijakan yang lebih proteksionis bisa membatasi investasi asing dan meningkatkan biaya. Yang ketiga itu ketidakstabilan di Myanmar. Ketegangan politik atau sanksi internasional dapat mempengaruhi akses ke pasar atau bahan baku. Jawaban yang keempat, identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko politik. Yang pertama itu identifikasi, menggunakan analisis lingkungan politik, konsultasi dengan ahli, dan pemantauan berita internasional. Yang kedua itu evaluasi, menilai dampak potensial dari risiko politik pada operasi dan keuntungan perusahaan. Yang
Yang ketiga itu pengelolaan, menerapkan strategi mitigasi seperti diversifikasi pasar, asuransi risiko politik, dan kerjasama dengan pemerintah lokal. Yang kelima itu peran manajemen risiko politik. Yang pertama itu stabilitas bisnis, mengidentifikasi dan mengelola risiko politik membantu menjaga operasi tetap stabil. Yang kedua itu kelangsungan bisnis, mengembangkan rencana kontingensi dan diversifikasi investasi untuk memastikan perusahaan bisa terus beroperasi meskipun terjadi gangguan politik. Jawaban yang keenam, strategi untuk mengurangi risiko politik. Yang pertama itu diversifikasi pasar, mengurangi ketergantungan pada suatu negara atau wilayah tertentu. Yang kedua itu asuransi risiko politik, mengambil asuransi untuk melindungi aset dari risiko politik. Yang ketiga itu hubungan pemerintah, membangun hubungan baik dengan pemerintah lokal untuk mengurangi risiko regulasi. Jawaban yang ketujuh itu dampak pada citra dan reputasi. Yang pertama itu negatif, keterlibatan negara dengan reputasi buruk dapat merusak citra perusahaan. Yang kedua itu mitigasi, perusahaan dapat melakukan CSR dan menunjukkan komitmen pada praktik bisnis yang bertanggung jawab untuk memperbaiki citra. Jawaban yang ke-8 itu tindakan terhadap perubahan mendadak. Yang pertama itu rencana kontingensi, memiliki rencana darurat untuk menghadapi perubahan mendadak. Yang kedua itu penilaian cepat, segera menilai dampak perubahan dan menyesuaikan strategi operasi. Jawaban yang ke-9 itu pentingnya rencana darurat. Yang pertama itu respon cepat, memungkinkan perusahaan untuk merespon cepat terhadap risiko politik. Yang kedua itu kelangsungan operasi, memastikan operasi tetap berjalan meskipun terjadi gangguan. Jawaban yang terakhir yang ke-10 itu hubungan mitigasi risiko politik dan kinerja keuangan jangka panjang. Yang pertama itu keberlanjutan keuangan, manajemen risiko yang baik, membantu menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Yang kedua itu investor trust, mitigasi risiko politik, meningkatkan kepercayaan investor yang dapat berdampak positif pada nilai saham dan akses ke pembiayaan. Sempat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.